Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Video ini saya tujukan terutama untuk para VTuber, lebih khusus lagi di bawah jaringan saya. Namun jika ini juga bisa dilihat oleh VTuber lain, silahkan dilihat, didengar. Mungkin ada yang perlu dikritisi, tidak apa-apa. Yang perlu dikomentari tidak apa-apa, saya akan dengan senang hati merevisinya jika nanti ternyata saya salah. Hari ini, atau tepatnya sejak malam tadi, sejak kita mendengar video live dari Bapak Wilbert Karimun di My Future Business School, itu muncul semacam komentar-komentar yang banyak. Para VTuber ada yang gelisah, ada yang menanggapinya dengan tenang. Para leader pun sama. Yang dimaksud para leader tentu saja mereka yang sudah mencapai peringkat, mereka yang sudah berhasil mengajak beberapa member, meskipun satu member dia sudah jadi leader gitu loh. Kalau memang dia masih sendiri belum ada apa ya, itu disebut mendiri. Apa yang menjadi kegelisahan baik oleh para leader maupun oleh VTuber sendiri sebetulnya sangat beralasan dan dimaklumi. Kenapa? Karena apa yang kita terima kan baru permulaan dan belum lengkap, belum sepenuhnya memuaskan. Mungkin malah sangat tidak memuaskan, karena yang ditunggu-tunggu sesungguhnya oleh para VTuber adalah VTube itu balik gitu, kembali seperti kemarin. Tetapi ternyata akhir-akhir ini pertama kita disuguhkan oleh, kita diminta untuk merekrut UMKM memasang iklan di aplikasi terbaru. Apakah itu namanya VTube atau apa, itu kita minta. Yang kedua, malam tadi muncul penjelasan tentang V+. Jadi V+, tulisannya VIPLAS, jadi V+. Apa itu V+? Yang saya tangkap, V+ itu adalah penjualan langsung, karena dia sudah menjadi anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung, berarti itu MLM. Jadi kalau itu MLM, kita harus masuk ke konsep MLM yang sesungguhnya itu bagus, cuman tidak semua orang bisa melaksanakan. Jika kita benar-benar melaksanakan MLM, dia bagus. Tidak ada orang yang gagal di MLM, yang ada adalah berhenti terlalu cepat sebelum berhasil. Itu konsepnya. MLM bukan Ponzi atau bukan skema Ponzi, bukan money game. Jadi tidak itu. MLM itu jaringan gitu loh. Lalu bagaimana hubungannya dengan VTube? Sebelum masuk terlalu jauh, saya ingin sampaikan analisa saya begini. Kenapa analisa? Semula maunya manajemen, maunya kita sebagai VTuber, VTube itu berkelanjutan dan di tengah jalan masuk e-commerce. Jadi bukan V+-nya dulu, e-commerce-nya dulu gitu loh. Yang dimaksud e-commerce adalah kita belanja. Kira-kira e-commerce itu kita bisa berkaca ke Shopee deh gitu loh. Kita belanja barang apa saja, kemudian kita gunakan VP, kita gunakan apa. Itu dulu yang konsep ada di kepala kita. Kita belanja, kita gunakan shopping voucher, lalu kita dapat keuntungan di situ, dapat uang, dapat hasil barang atau apa, kita jual lagi, terserah gitu loh. Itu e-commerce. Sementara konsep VTube itu sendiri, itu konsep luar biasa sesungguhnya gitu loh. Nah, sekarang apakah VTube itu akan ada? Nah, ada hal yang harus kita ingat. VTube adalah konsep baru di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, di dunia. Sangat luar biasa. Cuman ada kendala. Dia tidak termasuk atau tidak tercantum dalam regulasi di Indonesia, di mana ada 5 syarat yang disyaratkan oleh OIC itu tidak bisa sebetulnya dipenuhi semua.
dia tidak boleh referral. Sesungguhnya kita mengandalkan referral di VTube. Nah, ini jadi perdebatan. Kalau bagi saya pribadi itu jadi perdebatan. Kenapa? Karena yang namanya dijual itu bukan barang saja, jasa juga dijual. Ini jasa gitu, jasa menonton iklan yang kalau kita ajak teman jadi referral, itu tidak ponzi sebenarnya. Coba, bukan ponzi, bukan money game. Coba lihat edaran MUI. Kalau mau tahu tentang ponzi, tentang money game yang dilarang itu. Ada itu. Dan VTube tidak. Nah, para hater menuduh VTube adalah money game. Nah, entah karena itu tidak lolos, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti itu tidak bisa dimasukkan dalam regulasi. Nah, persoalan regulasi ini nanti di akhir akan saya ulang. Nanti saya ulang lagi ya. Pertama, saya kembali. Jadi karena tidak lolos, karena manajemen sudah komit dan membuat pengumuman bahwa VV kita akan aman, maka secara cepat dimasukkanlah apa yang nama kita sebut semalam itu V+. V+ itu konsepnya yaitu kita menjual barang, kita dapat bonus. Agar bonus kita dan bonus jaringan dapat, kita wajib belanja. Nah, wajibnya itu 150 PP, purchase point. Itu kira-kira harganya kalau kita hitung-hitung ya 390.000, kalau dipotong dengan VV dan voucher menjadi 330.000 cash katanya dibayar. Nah, persoalan ini nanti akan muncul persoalan baru ya. Sebentar. Kita kembali kepada VTube dulu. Dalam analisa saya, VTube akan tetap ada. Cuman di situ tidak ada lagi bonus referral. Karena bonus referral pindah ke V+. Kenapa nggak boleh? Nah, manajemen atau melewat para leader diamond menyampaikan VTube silent. Yang dimaksud silent nantinya masuk di dalam aplikasi, baik itu satu aplikasi atau berbeda, tapi saling berhubungan. Itu bisa saja aplikasinya satu, bisa berbeda aplikasinya saling berhubungan, kayak seperti kemarin VTube dan Exchange Counter itu kan berbeda tetapi bisa terhubung dia. Bisa seperti itu. Bisa juga nanti dalam satu aplikasi. Contoh Gojek yang dulu startup yang sangat heboh berapa tahun yang lalu, dari 2014 atau 2015. Itu di dalamnya banyak. Ada GoFood, ada Gokar, ada Gosen, ada macam-macam, Gomart gitu lah. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu nanti akan seperti itu? Itu yang kita tunggu. Tetapi yang saya yakini VTube itu tetap ada seperti biasa, tetapi tidak masuk referral di situ. Jadi tidak ada bonus referral. Nah, berapa nilai ketika kita nantinya menonton sebagai anggota itu juga belum dijelaskan. Yang penting perusahaan membuat pengumuman tanggal 15 Maret VP kita aman. Berarti berapapun VP kita ketika itu akan tetap aman. Kita berpegang pada itu dulu. Nah, kenapa dimunculkan V+? Karena itu yang sudah tercantum di data PSE Kominfo dan ada izinnya, ada anggota APLI. Jadi itu boleh gitu loh. Nah, bagaimana nanti cara mencantolkan silentnya? Nah, itu kita juga belum bisa melihat. Tetapi yang jelas saya menangkap VTube tetap ada V+, nanti ada e-commerce. E-commerce tentu lebih luas lagi gitu loh. Kenapa saya katakan? Kita kemarin ada gembor-gembor memasang iklan. Berarti memasang iklan itu orang disuruh memasang iklan, yang akan menonton tentu para VTuber ini gitu loh. Bukan yang V+ ini gitu loh. Berarti apa yang diharapkan dari penonton ini? Nanti penonton ini dibayar, dia apa tidak di-skip kan begitu. Coba beberapa hari belakangan kan itu ada di My Future Business School ada. Cuman para leader itu tidak boleh menyampaikan. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini analisa ya, ini analisa. Untuk tidak terlalu menjadi keributan bahwa ini akan hilang nanti ditonton oleh hater gitu loh. Saya juga heran kenapa hater itu terlalu getol banget terhadap VTube. Yang jelas VTube itu konsep luar biasa. Nah, kembali kepada VTube lagi. Seharusnya ketika muncul konsep baru dengan teknologi, pemerintah yang dalam hal ini mungkin yang punya wewenang SWI atau OJK atau siapalah itu mengkaji ulang untuk memunculkan regulasi baru. Bukan ikut regulasi lama yang belum masuk di dalam apa, bukan begitu. Itu kenapa saya berani berkata demikian? Saya mantan birokrat 20 tahun.
ikut di dalam birokrat 20 tahun. 20 tahun lebih. Lalu saya keluar. Saya tahu persis watak-watak birokrat. Birokrat kementerian kah, di pemerintah daerah kah, saya tahu persis. Saya sudah berhubungan semua. Dan itu saya mati tidak berubah dari tahun ke tahun. Seharusnya itu regulasi itu yang kita perbaiki, bukan fitupnya yang dihancurkan begitu. Karena kan ada konsep di hukum, saya bukan orang ahli hukum ya, tetapi ada konsep konstitusi begini. Jika itu menyangkut rakyat banyak, konstitusi boleh dilanggar, boleh diperbarui, boleh dibuat konstitusi baru begitu. Dan sampai hari ini tidak ada satupun VTuber yang melaporkan dirugikan oleh konsep VTube itu sendiri. Itu harus dipegang sesungguhnya. Tetapi siapa yang menyuarakan ini kepada regulasi itu belum ada mungkin gitu loh. Belum ada. Saya yakin tidak ada gitu loh. Orang berpijak kalau begini kata pemerintah begini. Nah, saya kasih contoh lagi. Gojek yang sudah masuk aplikasi besar itu, yang Gojeknya sendiri yang di awalnya itu memang itulah dasarnya kenapa muncul aplikasi Gojek, yang kendaraan roda 2 itu sampai tahun 2017, kalau nggak salah 2017, itu tidak memiliki regulasi, tidak masuk dalam undang-undang lalu lintas, tidak boleh kendaraan roda 2 itu mengangkut orang, tetapi dia tetap jalan. Pada akhirnya ada kompromi, muncullah keputusan Menteri Perhubungan bahwa ini diperbolehkan. Berarti bisa gitu loh. Sesuatu hal yang baru itu bisa melalui perdebatan, melalui kajian mungkin. VTube sesungguhnya ada bukan kompetitor ya. Ada aplikasi-aplikasi lain yang sejenis. Seharusnya itu bersatu atau nanti bisa bersatu dalam organisasi dan itu maju ke pemerintah bahwa ini hal baru harus kita pegang. Jadi tidak saling menyerang, tidak saling menjelekkan, tetapi saling berkolaborasi. Ide masing-masing itu memunculkan plus minus bagus gitu. Nah, itu tentang VTube. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, VTube tetap ada, saya yakin. Cuman silent. Tetapi apakah nanti mulainya sama dengan V+ atau belakangan, itu yang kita tunggu penjelasan 2-3 hari ke depan. Sebab kita punya waktu hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Kita akan lihat terus setiap malam My Future Business School. Sampai hari Senin V+-nya sendiri bisa dimulai dan diakses. Nah, aplikasinya nanti belum di Play Store, tetapi pada web, berbasis web. Jadi ingat, apa itu berbasis web? Seperti exchange counter kira-kira gitu loh. Nah, exchange counter itu kan berbasis web. VTube ya kemarin sudah masuk Play Store tapi sudah ditutup gitu loh. Apakah bahasa ditutup, diblokir segala macam. Pokoknya tidak ada lagi di Play Store. Nah, tapi masih ada di Google. Jangan salah, masih ada di Google. Nah, jadi nanti perkara startnya sama atau tidak itu kita lihat ke depan. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pertama hanya itu, bahwa itu akan tetap ada. Nah, kemudian mengenai konsep V+ itu sendiri, silahkan lihat marketing plan dan kita sama-sama belajar. Saya ingin pesan bahwa pengumuman-pengumuman yang pernah dimunculkan oleh manajemen itu kita simpan, itu menjadi bahan kita. Pertama, bahwa VP kita tidak akan hilang, berarti akan tetap ada nanti jual beli VP. Bentuknya seperti apa kita belum tahu. Sekarang kita belum tahu nih seperti apa nanti VP itu dipunyai. Apa kayak kemarin kalau di awal kan katanya exchange counter masuk di dalam. Itu nanti apakah di dalam satu aplikasi itu ada V+, ada VTube, ada exchange counter. Nah, itu katanya versi 3. Ini V+-nya belum. Atau ini terpisah nanti digabung. Nah, seperti apa itu harus kita tunggu dengan sabar. Nah, yang jelas kita harus yakin bahwa perusahaan berjuang dengan segala cara untuk menembus birokrasi yang memang kita tahu bagaimana cara birokrasi Indonesia, kadang kaku, kadang ada yang fleksibel, kita tidak tahu. Kadang punya kepentingan, banyak kepentingan di dalam regulasi ini. Oleh sebab itu, karena ini zaman teknologi yang kita tunggu saja. Kemudian mengenai migrasi, saya ingin jelaskan migrasi, mega copy promo, gitu. Jadi kalau kita apapun posisi kita di VTube, misal bintang 2 gitu lah. Bintang 1 dulu, bintang 1
atau misi gratis baru mulai. Untuk promo, untuk migrasi atau copy ke P+, kita diwajibkan belanja 150 PP. Nah, sementara produk yang beredar sekarang GoClub itu nilainya 151 PP. Tadi saya hitung, berarti kita harus mengeluarkan uang tunai 330.000 plus PP yang ada di dalam VTube kita. Bagaimana mekanisme cara mengambil VTube? Satu dari shopping voucher dan 3 dari viewpoint kita, sehingga itu menjadi nilainya 60.000 dan tambah 310 cash. Sehingga baik, saya ulang, harga GoClub itu 390.000, dibayar tunai atau cash 330.000. Berarti ada 60.000 kita ambilkan dari shopping point yang sumbernya 3 dari VP atau viewpoint dan 1 dari voucher belanja yang dulu ada di aplikasi itu. Cara memindahkan atau cara mengambil, mengkombinasikan dengan cash itu nanti itu kan belum dijelaskan, kita tunggu juga ya penjelasannya. Yang pasti untuk migrasi dengan belanja 150 PP, kita secara otomatis berada pada posisi sama dengan di VTube. Jika ketika itu kita memiliki bintang 2, berarti di sana juga bintang 2 plus nantinya. Poinnya sama, akan sama nantinya. Begitu juga peringkat. Ketika sudah silver atau gold, karena di jaringan saya yang paling tinggi baru gold, itu sama. Jadi kalau nanti silver sudah dicantumkan di situ, seolah-olah kita sudah memiliki grup besar dan grup kecil. Yang angkanya saya tidak bawa, kebetulan ini saya di dalam ruangan. Jadi itu tentang migrasi. Jadi sama, disitulah berlakunya referral. Seluruh jaringan yang ada di bawah kita ketika kita migrasi itu akan berada di bawah kita dengan anggapan sesuai dengan nilai grup purchase point tadi, GPP. Berarti jaringan kita sudah include. Kalau mereka belanja jaringan kita yang lama-lama itu, kita juga belanja, kita dapat bonus. Kalau kita tidak belanja jaringan belanja, kita tidak dapat. Nah, kalau kita belanja jaringan tidak, ya kecil nilainya gitu, sesuai dengan persentase yang sudah dicantumkan dalam marketing plan-nya. Silahkan dilihat gitu. Saya tidak akan membahas itu dulu. Nanti akan hari berikutnya saya akan lebih jelaskan tentang itu, tentang MLM-nya itu. Sekarang kesimpulannya saya katakan VTube tetap ada jika orang-orang yang tidak memiliki referral itu tetap pasif di situ. Jadi dia menjadi semacam anggota pasif atau mitra pasif yang hanya mendapatkan hasil dari menonton iklan viewpoint. Berapa sekali menonton untuk tingkat bintang, apa sama dengan kemarin atau berbeda, itu juga kita lihat. Karena ada perbedaan. Kalau sekarang ada bintang 2 plus. Kemarin kan ada bintang 2, ada 4 paket. Di sini nanti kan tidak ada paket. Apa dengan sama juga, nilainya juga viewpoint. Itu bisa diperjualbelikan seperti apa, atau nanti ada secara terbatas, mungkin batas waktu sampai ini habis. Nah, itu kita lihat. Kenapa saya katakan demikian? Pengumuman tanggal 15 itu jelas viewpoint tidak hilang, bisa diperjualbelikan, bisa dijual untuk orang yang mau pasang iklan. Kalau itu hilang, bagaimana orang yang baru fast track kemarin, yang di saat akan ditutup dia sudah terlanjur beli poin, karena di exchange counter saya itu ada 2.000 poin sekarang itu, ya 1.000 poin. Ada 1.000 itu siap untuk ditransfer sebenarnya gitu loh. Itu belum. Itu kan nasib itu harus tetap ada, dan itu perusahaan sudah menjamin dengan pengumuman tanggal 15, dan itu yang harus kita analisis. Jadi saudara-saudara terutama di grup saya, tenang, kita tunggu 4 hari ke depan sama nggak startnya V Plus dengan VTube yang di dalamnya ada exchange counter. Apakah nanti terpisah atau bergabung, bagaimana manajemen menjelaskannya, itu kita tunggu. Dan terakhir sekali lagi saya nyatakan, ayo aplikasi-aplikasi yang sejenis, jangan pertajam perbedaan, tetapi carilah kolaborasi yang saling menguntungkan seperti perusahaan-perusahaan MLM yang tergabung dalam Appli.
perusahaan-perusahaan digital itu juga bisa membentuk semacam asosiasi untuk menyuarakan kepentingan kepada pemerintah. Ketika ditemukan kendala-kendala, belum apa-apa baru muncul, baru ngurus izin terdaftar di langsung dikatakan money game lah, belum diselidiki. Memang banyak sih aplikasi-aplikasi yang memang murni money game. Ada yang MLR, multi level recruiting, jadi ketika ngajak orang dapat, nah itu ada yang seperti arisan dan lain sebagainya. Memang ada, tetapi banyak yang bagus dipotong gitu loh. Nah, itu harus disuarakan bersama. Terima kasih banyak rekan-rekan, tetap semangat, mari kita song-song Fit Plus ini, mudah-mudahan berbarengan dengan Pitu atau nanti tidak berapa lama bedanya. Terus semangat, dan saya kan silakan di komen, di subscribe, dan di share. Silakan like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pitu.